terus ibunya itu, guru BK aku itu menjawab begini, wes nggak usah nak, kamu nggak usah daftar UGM, nggak mungkin keterima ini nak. Halo guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. Jadi di video kali ini aku tuh sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sedikit aja sih tentang ceritaku. Kok bisa sih aku tuh kuliah di Fakultas Farmasi UGM. Oke, langsung aja ya. Tapi biar bahasannya nggak kemana-mana, aku cuma mau bilang kalau di video ini aku itu bakal ceritain tentang kenapa kok aku milih Farmasi UGM, terus gimana proses apa aja yang aku lewati dulu, tapi mungkin nggak secara teknis banget ya, karena jujur aja aku tuh nggak terlalu mengikuti perkembangan sistem SNMPTN dan SBMPTN atau UTBK sekarang ataupun ujian mandiri UGM. Jadi daripada aku salah ngomong, mending kalian langsung aja cek info-info pendaftaran atau sistemnya gimana di website official SNMPTN dan SBMPTN, dan juga untuk ujian mandiri UGM kalian bisa lihat di website um.ugm.ac.id, oke? Dan di video kali ini nanti mungkin aku di akhir juga akan kasih tips-tips yang mungkin berguna bagi kalian dalam menghadapi rangkaian proses mencari perguruan tinggi gitu. Oh ya, disclaimer dulu ya. Jadi video ini tuh aku buat berdasarkan pengalaman pribadi ya guys. Jadi seperti aku bilang tadi, untuk teknis-teknis yang lebih lanjut kalian bisa cek aja di website official SNMPTN, SBMPTN atau um.ugm.ac.id, atau kalian juga bisa tanya ke sekolah kalian mungkin, atau tanya ke bimbingan belajar kalian yang khususnya kayak SBMPTN gitu-gitu. Mereka pasti punya infonya. Tapi hati-hati ya, kalian harus memastikan kalau info yang kalian dapat itu adalah info yang valid, bukan sekedar rumor gitu. Nah oke, pertama sekarang aku mau nyeritain kenapa kok akhirnya aku itu milih untuk belajar di Fakultas Farmasi UGM. Jadi ceritanya, mamaku itu apoteker dan bekerja di salah satu industri farmasi yang ada di Solo dan sekitarnya. Nah, pas SMA aku itu sebenarnya lihat mamaku itu kalau kerja tuh berangkatnya pagi, jam 7 gitu, terus pulangnya baru jam 5 sore. Karena tempat kerjanya mamaku tuh lumayan jauh dari rumah, jadi perjalanannya aja membutuhkan bolak-balik itu 2 jam. Jadi sebenarnya standar sih kerja 8 jam gitu ya. Tapi waktu itu aku kan masih belum tahu dunia kerja ya kan, waktu masih SMA nih kelas 1. Nah terus selama SMA kan aku lihat mamaku kayak gitu, kok kayaknya capek ya. Terus aku tuh bilang nih sama diriku sendiri, pokoknya jangan sampai aku masuk farmasi juga. Oke, aku tahu kalian mau ketawa karena aku juga pengen ketawa, tapi tahan dulu jangan ketawa. Tapi kalau kalian mau ketawa juga gak apa-apa sih. Emang agak lucu gitu. Nah, terus singkat cerita, mohon maaf cerita hari ini kita singkat-singkat aja ya guys. Karena kalau cerita lengkapnya itu bisa kayak 3 SKS gitu. Jadi kita singkat-singkat aja biar cepet gitu ya. Aku tahu kalian juga akan bosen kalau aku cerita 3 SKS gitu. Kayak aku aja bosen kalau kuliah 3 SKS. Jadi terus melihat mamaku kayak gitu, aku kan nggak mau kan masuk farmasi juga. Terus pas kelas 12 kan aku harus udah menentukan nih aku mau masuk kemana. Singkat cerita aku tuh pengen masuk ke psikologi UGM. Kenapa kok UGM? Karena pertama itu dekat dari Solo, kedua ya aku pengen aja, nggak ada alasan. Karena UGM juga rankingnya bagus juga. Terus ya udah pokoknya gitulah, pokoknya intinya menurutku UGM itu bagus gitu. Nah balik ke cerita aku tadi, intinya pertamanya aku tuh sebenarnya pengen masuk ke psikologi UGM karena aku tuh melihat salah satu tante dan omku tuh ada yang jadi psikolog kan, dan kayaknya ilmu yang dipelajari itu kayak seru aja gitu. Walaupun saat itu aku sebenarnya belum tahu juga sih psikologi itu belajar apa, tapi aku inget banget dulu tuh omku pernah bilang gini ke aku, kalau kamu pengen belajar kenapa seseorang itu melakukan sesuatu, kamu masuk psikologi aja. Nah, terus aku termakan omongan itu, terus aku jadi pengen gitu. Nah, saat itu udah mau buka pendaftaran SNMPTN tahun 2017. Nah, dulu waktu zaman kuliah ya, aku
terlalu tahu sekarang sistemnya gimana. Tapi dulu yang boleh mendaftar SNMPTN dari sekolah, kayak direkomendasikan dari sekolah itu adalah 50% ranking teratas dari suatu angkatan. Aku sebenarnya agak-agak lupa sih, 50% itu per jurusan sendiri, misalnya IPA sendiri, IPS sendiri, atau 50% itu udah paralel satu angkatan gitu. Pokoknya intinya 50%. Kalian ngerti kan maksudku? Jadi kalau satu angkatan itu siswanya itu ada 300, jadi yang boleh mendaftar SNMPTN itu adalah ranking 1 sampai 150 gitu intinya. Nah, terus kebetulan dari hasil rata-rata nilai raportku dari semester 1 sampai semester 5 di SMA itu, aku tuh masuk ke dalam 50% itu dan aku bisa mendaftar SNMPTN. Tapi sebenarnya nilaiku juga nggak terlalu bagus sih guys, karena jujur aja pas semester 1 waktu di SMA nih, aku tuh sempat ranking 20 dari 26 siswa yang ada di kelas. Bayangkan. Aku sekarang kalau inget itu tuh kayak mau ngakak gitu, tapi jujur aja pas dulu tuh aku tuh sedih. Karena waktu di SMP, aku kan SMP-nya kan swasta kan, SMP Bangutiluhur Bintang Laut. Intinya waktu SMP itu mau nggak mau aku itu harus belajar guys, karena dikit-dikit latihan, dikit-dikit ulangan, dikit-dikit tanyain guru, pokoknya kalian yang alumni SMP Bintang Laut pasti paham lah ya maksudku gimana. Nah, terus pas masuk SMA, aku kan SMA-nya negeri nih ya, SMA Negeri 3 Surakarta. Nah, aku nggak tahu semua SMA negeri itu kayak gini, atau ini cuma SMA Negeri 3 Surakarta waktu zamanku. Pokoknya aku merasa pas di SMA itu, aku jauh lebih bebas daripada aku pas di SMP. Nggak ada yang nyuruh aku belajar, guru-gurunya itu ya nyuruh belajar, tapi itu nggak ngegas waktu aku di SMP itu. Jadi dengan merasa aku agak sedikit bebas itu, aku tuh jujur aja waktu SMA tuh awal-awalnya aku tuh agak-agak nggak terlalu rajin belajar banget gitulah intinya. Tapi nggak apa-apa, dengan aku mengalami ranking 20 dari 26 siswa itu, aku jadi tertampar gitu. Jadi aku berusaha untuk lebih giat belajar ke depannya, lebih serius belajarnya, sehingga akhirnya aku bisa masuk ke 50% siswa yang bisa mendaftar SNMPTN itu. Singkat cerita, aku tuh sebenarnya dulu tuh waktu SMA jurusannya IPA. Nah, terus kan aku tadi pengen masuk psikologi UGM nih. Nah, psikologi UGM itu kan masuk di ranah soshum nih. Jadi, waktu aku daftar SNMPTN itu, aku sebenarnya lintas jurusan. Terus di SMA aku itu, ternyata banyak juga teman-temanku yang lainnya pengen masuk psikologi UGM. Jadi ya dengan nilai rata-rata rapor segitu, terus lintas jurusan, terus habis itu saingannya banyak. Jujur aja waktu itu aku daftar psikologi UGM itu agak modal nekat sih. Gak apa-apa sih, karena aku juga sebenarnya tidak terlalu berharap sama SNMPTN, karena ya menurutku SNMPTN itu agak sedikit untung-untungan sih. Kalau masuk ya disyukuri, tapi kalau enggak ya udah. Aku saat itu kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu berharap ke SNMPTN. Jadi karena aku nggak terlalu berharap sama SNMPTN itu, setelah daftar SNMPTN, aku itu udah siap-siap untuk mencari jurusan untuk SBMPTN atau UTBK. Jadi aku tuh udah siap-siap untuk tes UTBK itu. Tapi nanti SBMPTN aku ceritain nanti ya. Nah, balik pas pendaftaran SNMPTN tadi. Nah, waktu itu kan sebenarnya teman-temanku itu juga pada bingung, gelisah, harus masuk mana ya, terus peluangnya gimana, bla 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 gitu. Terus mereka itu pada konsultasi ke guru BK ku. Nah, karena orang-orang pada bingung, aku tuh juga ya udahlah ikut-ikutan aja konsultasi ke guru BK. Terus pada suatu hari aku tuh ke guru BK ku. Terus aku tuh tanya, "Ibu, kalau nilai saya segini, kira-kira kalau saya mau daftar psikologi UGM gimana ya?" Nah, terus ibunya itu, guru BK ku itu menjawab begini, "Wes, nggak usah nak, kamu nggak usah daftar UGM, nggak mungkin keterima ini nak." Terus pada saat itu jujur aja, kan aku masih bocah ya kan, masih SMA gitu, belum bisa berpikir secara jernih gitu. Nah, pada saat itu aku tuh jujur aja emosi gitu loh, kayak kenapa kok anda tuh bilang saya nggak bakal masuk UGM gitu. Terus sejak saat itu aku jadi nggak mau konsultasi ke BK lagi. Ya emang bener pada akhirnya aku juga nggak terima SNMPTN di psikologi UGM. Tapi ya gitu sih, waktu dibilangin itu aku yo sedih, yo marah, yo gitulah pokoknya. Ya kalian pasti tahu sendiri, kayak
harapan kalian itu dipatahkan gitu loh guys intinya. Nah mungkin guru BK aku itu dulu bilang kayak gitu karena sekolahku itu kan juga punya target untuk dicapai. Jadi kayak punya target berapa siswa yang harus keterima SNMPTN, berapa siswa yang harus keterima SBMPTN dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin guru BK aku itu memberi masukan kira-kira aku tuh bagusnya daftar di mana yang bisa keterima gitu SNMPTN-nya. Akhirnya aku daftar psikologi UGM. Tetap daftar psikologi UGM karena aku tahu aku pengennya di situ. Dan kalau misalnya aku ngalah dan aku mendaftar ke jurusan yang nggak aku pengen, yang penting keterima gitu, nanti ujung-ujungnya aku tuh bakal terjebak di situ gitu. Karena kalau SNMPTN nggak diambil itu kata guru BK aku itu akan berpengaruh ke adik-adik kelasnya gitulah intinya. Nah aku nggak mau terjebak di suatu jurusan yang nggak aku suka dan aku nggak mau merugikan adik-adik kelasku. Jadi aku lebih pilih mendaftar ke jurusan yang emang aku pengen banget, tapi kalau nggak keterima ya udah nggak apa-apa, nggak usah berharap gitu. Nah singkat cerita, pokoknya intinya aku nggak keterima di psikologi UGM. Ya iyalah kalau aku terima sekarang aku kuliah di psikologi UGM, nggak di farmasi UGM gitu. Balik lagi pas aku daftar tadi, oke setelah daftar SNMPTN. Nah, jadi di antara waktu pendaftaran SNMPTN sampai ke pengumuman SNMPTN itu di tengah-tengahnya itu ada pendaftaran SBMPTN atau UTBK. Nah, terus setelah aku mendaftar SNMPTN, aku itu baru cari kira-kira jurusan apa yang mau aku daftar di SBMPTN gitu. Ya ini emang mungkin agak telat dan agak mepet karena waktu itu aku tuh cuman punya waktu sekitar 1-2 bulan sampai SBMPTN-nya. Jadi saranku buat kalian yang sekarang mungkin masih kelas 2 atau kelas 3 SMA, sebaiknya kalian itu mulai cari-cari jurusan apa yang pengen kalian masuki besok di perguruan tinggi. Jadi kalian itu bisa mengira-ngira kalian itu harus daftar SBMPTN apa, harus daftar SNMPTN apa, harus daftar ujian mandiri di univ mana. Terus kalian bisa mulai cari sistem daftarnya itu gimana, terutama untuk ujian mandiri ya, karena ujian mandiri itu kayaknya beda-beda setiap universitas. Jadi kalian harus cari informasinya itu per universitas itu. Oke, jadi balik ke pemilihan jurusan untuk tes SBMPTN. Oke guys, maaf karena ternyata durasi video lengkapnya itu terlalu panjang, jadi aku harus cut part 1 sampai di sini aja. Tapi tenang aja, aku akan langsung upload ceritaku yang part 2 di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 jam 10 pagi. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku sampai akhir, dan jangan lupa nonton part 2-nya besok ya. Karena di akhir part 2 nanti aku akan kasih beberapa tips yang mungkin bakal berguna buat kalian yang sedang dalam proses pencarian perguruan tinggi sekarang. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lain. Dan kita ketemu lagi besok di part 2-nya ya. Dadah!